Bang Firdaus ini nggak selevel sama saya, itu gimana bang? Iya kan dia kan level 1, kalau gue kan level 5. Iya, dia level 1 nggak kurang pedas dia, kalau gue 5 gue udah pedas. Iya, nggak level. Dia ngakui sendiri kan nggak level karena gue derajatnya lebih tinggi dari dia gitu. Terus Gue nggak perlu, dia udah ngakui sendiri kan. Gue nggak perlu ngomongin ke orang. Dia nggak level gue. gimana sih ceritanya Baby Kumalasari yang jadi penengah gitu loh? Siapa? Baby tadi Barkum Berbi Kumala. Baby Kumalasari. Bisa jadi penengah gitu, ada Bang Acong kan, Bang Acong gitu. Iya, kalau untuk Baby Kumalasari sih, oh iya betul dia udah bicara begitu. Ya penengah artinya dia juga nggak mau ini masalah jadi rame kemana-mana. Ya sebenarnya sih gue juga nggak ngundang Acong kan masuk dalam kuasa gue ini, dalam ranah lingkup kuasa gue ini. Tapi ya karena semuanya udah terjadi, mungkin jalan Allah ya. Tuh. Ya pokoknya untuk Acong Latif masih bagus lah di hadapan gue. Nggak apa ya? Nggak begitu terlalu kayak yang lain. Pokoknya untuk bicara Acong Latif gue masih dingin lah. Tapi ketika udah nyamber ke si Richard, ke si pesulap merah tuh, tanduk kok keluar lagi tuh. Tanduk berikut ini ya Pak, asap-asap merah di sini gitu kan. Tapi persiapan abang ngeliatin laporan-laporan dari berbagai masyarakat itu gimana sih bang? Udah siap. Apa aja persiapannya mungkin? Ya persiapannya gue sekarang apa ya, zikir tiap malam gitu kan, mendoakan agar kiai-kiai tersebut juga diberi limpahan rahmat dan syafaat oleh Allah Taala, karena udah menegur gue gitu. Berterima kasih lah gue. Persiapannya sih mental aja ya, kalaupun karena masalah ini ternyata di sini para kiai itu juga serius mau menjarakan gue, ya mau nggak mau gue harus persiapkan diri untuk membela diri gitu, karena itu lingkup kuasa gue kan gitu. Tapi kalau untuk bicara ustadz kiai itu sih gue nggak tega lah bicara untuk berseberangan dengan mereka, karena gue apa ya, menghargai banget gitu loh. Ustadz itu gue menghargai, ustadz, kiai, asatid dan asatid, kiai dan habaib, said, gue sangat menghargai banget gitu. Tapi kalau mau berseberangan dengan mereka juga hati gue rasanya nggak maksimal gitu. Menghargai syahadat mereka lah gitu. Bang Wawan gimana nih bang, kabarnya bang? Yang bisa ngidupin orang mati? Kemarin dia makan di warteg, ayam kagak hidup. Si mati itu. Bukan ya. Gue makan bareng-bareng di warteg, ayamnya masih mati. Jangan kan manusia, ayam gitu kan. Gue bicara logis aja nih sekarang, tapi nggak masalah sih, nggak masalah. Yang namanya orang itu kan banyak orang itu punya apa ya, punya cerita gitu loh. Jadi gini loh, maksudnya Wawan ini kan waktu itu datang ke tempat gue beberapa kali kan. Dia ngutus anak buahnya dulu tuh. Ngutus anak buah gue sampai ngutus anak buahnya sampai staf-staf gue di kantor tuh pada ngeliat, nih siapa sih bolak-balik ngeliatin papan nama, nggak tahu nyari nomor telepon gue gitu. Hubungi Wawan tuh, telepon WA, Kang ini dari AA Wawan Paranormal Purwakarta katanya, tolong Pak Kang ini dipertemukan, dia ngefans sama Kang Firdaus gitu. Maaf Pak, saya sibuk Pak, nggak ada. Gue udah gitu, udah 3 kali gue. Tolong Kang katanya gitu. Ini ada berita penting nih dari Kang Wawan. Kita siap mendukung Kang Firdaus, ya dukung aja Kang. Nggak taunya Kang Wawan udah jalan dari Purwakarta. Loh, ntar dulu, gue belum janjian, gue menjalan aja. Gue bilang gitu, ada apa nih? Enggak, pokoknya dia mau ketemu Kang Firdaus. Ya udah kan, gue menghargai kan. Hargai, dia datang. Ada apa sih sebenarnya, dibawa kru sampai 15 orang kan ke kantor gue. 15 orang mau ngapain nih, bawa kamera, tato, gue ngomong di video, gue bilang, jangan video dulu lu, gue bilang gitu. gue kenalan, lu dari mana, gue bilang gitu. Maaf Pak pengacara, saya nggak sengaja nih, nggak bisa, matiin dulu, gue bilang hapus, main videoin aja lu, gue bilang begitu.
Ini tujuan kita apa datang kemari? Ada cerita lah. Ngasihlah video itu dia ngidupin orang mati katanya. Ya pemikiran gue ngidupin orang mati kan berarti orang mati suri nih, gitu kan? Orang mati suri kan 3 hari, ya kan? Kapasnya udah ada di sini di hidung, badannya udah biru, dingin, mau dimasukin ke peti es mayat kan gitu. Hah? Detak jantung udah ada dia bilang gitu. Ya gue bilang, wah sakti juga nih orang hidupin orang mati ya. Awalnya kan gue terkesima juga, boleh juga ini gue bilang gitu. Buat ngidupin ya kan orang yang kita cintai ya yang udah mati, boleh juga nih gue bilang gitu kan. Akhirnya gue ajak lah podcast sama gue gitu kan. Ya makin kesini gue akhirnya kan berpikir oh pengobatan dia medianya inilah gitu. Jadi anak buahnya disuruh kesurupan gitu kan. Mau manggil apa misalnya, manggil kamu mau ngomong sama siapa? Bung Karno masuk, Bung Karno masuk. Saya Tapi beneran Bung Karno yang masuk. Saya loh. nggak tahu kayak begitu Karno saya. ya nggak istilahnya gitu kan. Artinya kan istilahnya Tiba-tiba bacain siapa proklamasi. mau manggil siapa nih gitu, mau manggil Gajah Mada masuk tuh Gajah Mada gitu kan. Toto ketawa kayak gitu. Jadi gue tanya sama Awan, kalau medianya saya bisa nggak jinnya Bung Karno masuk ke saya? Oh nggak bisa katanya, belum dilatih katanya gitu. Latihan dulu katanya. Ini anggota saya udah latihan tahunan. Ya dalam hati gue, aduh, ya udahlah, sudahlah gue bilang gitu. Gitu. Tapi sekarang masih kontekan sama si Awawan? Udah nggak pernah, hari itu aja. Oh hari itu aja? Iya pas itu aja dia ikut ke Trans TV. Gue ajak. Tapi nyangka nggak sih bang jadi viral kayak gitu? Hah? Jadi viral gitu. Kan gue udah bilang sebelum dia podcast sama gue bilang Awawan harus siap mental ya gitu. Kenapa? Karena kalau podcast sama saya ini tenar mah udah pasti tapi mental hancur. Gue bilang gitu, mental aman gak? Gue siap, saya siap. Siap nggak tahu kan gue lihat dari beberapa video dia, nggak begitu ceritanya. Wah. Dari belok-belokin fakta kan, jadi gue ketawa aja lah udahlah. Itu porsinya Awawan lah. Tapi gue salut sih dia. Tapi kalau abang sendiri nyiapin mental itu kayak bisa sekuat ini mental itu kenapa sih? Ya gitu kan gue bilang. Di Indonesia ini kalau kita mau terkenal ya harus setengah gila. Gitu. Kalau pakai yang waras nggak bisa. Harus setengah gila. Jadi warasan kita pangkas separuh ganti mau kegilaan. Jadi baru lu bisa kalau terkenal. Tapi kalau separuh ya udah nggak bakalan tuh. Tapi Awan kalah mental tuh. Hah? Awan berarti kalah mental sama yang sebelah. Iya, enggak juga sih sebenarnya enggak kalah. Nah, gue juga kaget dia tahu-tahu ngeluarin kartu intelijen kan gitu. Iya, saya sebenarnya intelijen. Waktu diwawancara sama media tuh dulu, saya sebenarnya LSM juga, wartawan. Saya intelijen juga. Waduh. Kok intelijen kok ngaku? Asal pendidikan intelijen biar kata lo disabet pakai selang juga enggak bakal ngaku gitu kan. Iya. Ini intelijen Indomie pakai telur pakai ini kali pakai wijen gue bilang gitu. Aduh. Bang Daus, gimana nih berarti kelanjutan kasus berjalan yang tentang pelaporan pesulap merah Bang Daus? Udah lah itu tadi udah gue jelasin dari awal. Iya tapi maksudnya apakah memang walaupun pesulap merah sekarang udah tenang-tenang aja tetap kasus ini bakal tetap dilanjutkan? Kan gue udah bilang pesulap merah ini kan depan kita aja tenang gitu loh. Mungkin di kamarnya berdua sama bininya lagi gigit-gigit guling ya kan. Dengerin lagu-lagu zaman dulu ya kan. Lagu-lagu sedih gitu. Kalau di depan kan perkasa banget. Ya nggak ada masalah tuh saya. Mana ada sih orang yang dilaporin polisi nggak deg-degan gitu. Gitu loh. Gua aja yang setengah gila gini ya. Kalau denger gua dilaporin juga masih sedikit agak ciut juga kan gitu. Apalagi orang yang masih separuh waras kan gitu. Sama dong separuh waras separuh gila. Bang, soal ini bang, soal Ratna. Mungkin kan ada rencana mau laporin juga bang. Ratna nggak gue terlalu tanggepin sih karena tokoh adat di kampung gue aja mereka santai-santai aja gitu loh. Jadi tokoh adat itu juga udah ngakui gue sebagai generasinya Sultan, jadi nggak perlu kita debat lagi gitu. Jadi kalaupun Ratna mau pakai cara-cara hukum ya udah welcome gue
Ya dia sikat, gue sikat lagi kan gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit siapa sesungguhnya sosok Ratna ini bang? Abang tahunya aja. Kalau Ratna ini kan bukan orang Bima asli. Jadi bapaknya ini orang Tanah Toraja, orang Katolik ya kalau nggak salah. Orang Katolik yang ngaku-ngaku keluarga Sultan. Sementara dari keluarga gua aja yang Sultan asli semua, itu di Bima itu nggak ada. Sultan adik gua Sultan aja yang dilantik jadi Sultan kemarin, nggak ada komentar, nggak ada statement gitu loh. Kan yang Sultan Bima sekarang ini yang udah dilantik adik gue, masih keluarga lah gitu kan. Dia nggak komentar, nggak komen gitu loh. Ratna juga sebenarnya keluarga juga dari mereka gitu kan, makanya mereka nggak komen juga gitu. Cuman jadi ketawain aja gitu, diketawain. Dan si Ratna ini kan menurut infonya dia pernah dipenjara juga gara-gara bawa kabur uang arisan kan gitu. Jadi dia pernah dipenjara gara-gara bawa kabur uang arisan, masalahnya juga banyak di kampung gitu kan. Jadi orang troublemaker lah dia gitu. Jadi menurut infonya di kampung gue gitu, makanya dia ngomong apapun, kalau untuk orang kampung gue udah nggak denger gitu. Tapi kalau di luar yang belum tahu Ratna, orang, wih hebat lu ini gitu. Tapi kalau di kampung gue udah enggak. Kemarin juga dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta, masyarakat Bima juga banyak yang laporan ke gue gitu. Sebagian besar tokohnya itu ya pada ngubungin gue, pada ngobrol-ngobrol, pada ngetawain lah, pada ngetawain ulahnya dia gitu kan. Karena yang kita sesalin, kenapa sih bicara masalah kesultanan harus numpang ke kasus gue gitu, numpang tenar ke kasus gue ini, numpang viral gitu kan. Kenapa gitu? Harusnya kan ada mekanismenya. Kalau di keraton kita ini kan ada mekanisme. Misalnya, katakanlah gue salah, ya kan? Nah, tokoh adat ini memanggil dong tokoh adat gue, ya kan? Coba tokoh adatnya Firdaus panggil, tuh kenapa dia bisa bikin statement gitu? Pasti ada sidang adat namanya, gitu loh. Nah, sidang adat ini dewan penasehat, dewan pembina dari kesultanan datang semua hadir, digelar lah itu sidang adat namanya. Tapi kalau nggak ketemu di sidang itu baru sidang sidang di pengadilan negeri gitu, gugatan atau apalah masuknya gitu. Itu mekanismenya. Kalau Ratna kan nggak cara barbar, cara hutan rimba gitu. Makanya di dalam Salatin Asraf Ajahro itu diketawain si Ratna sama para sultan gitu. Karena sultan itu lebih elegan menangani permasalahan itu gitu sebenarnya. Nah, gue akhirnya kepancing juga jadi kayak orang yang nggak apa ya, Kontrol. Gitu. Jadi gue akhirnya itu juga akhirnya. Gitu. Tapi daftar nama-nama anggota cicitnya Sultan Ismail itu Jelas ada, jelas bisa dipertanggungjawabkan secara hukum kok. Gitu. Nggak mungkin lah orang biasa ngaku-ngaku keturunan sultan di Bima bisa jadi apa? Tahu lu tau boneka tengah sawah dikeringin ditaruh sawah. Orang Bima tuh orang keras semua pak. Lu sembarang ngaku, jangan ngaku RT aja dicincang kalau nggak bener. Apalagi ngaku cucu sultan. Lah gue ngaku cucu sultan, ya emang gue cucu sultan. Lu mau ngomong apa? Sultan mah bebas.